Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Pokoknya terima kasih selalu ya yang nantikan video-video kita. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Itu berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya, sehingga sampai detik ini pun saya masih berada di YouTube memberikan edukasi, motivasi, semangat buat Anda semuanya ya. Jadi saya perhatikan di belakang ini ya, sekitaran 2 hari yang lalu itu banyak banget ya disibukkan kita ya. Pertama, beberapa hari yang lalu itu ada yang bunuh diri lah, ada yang mengakhiri hidup lah gara-gara pinjol ya. Tapi yang gak kalah penting juga, saya selalu didesak oleh para subscriber, Bang, itu coba dilihat Bang, sudah update Bapak Jokowinya mendengar itu keluhan tentang pinjol, dan mereka menyebut langsung, Bapak Jokowi nyebut langsung di depan bosnya OJK gitu ya. Kayak mana tanggapan abang gitu loh. Dan saya juga pengen memberikan tanggapan tentang Bapak Presiden yang menyampaikan kepada bos OJK banyak yang tertipu gara-gara pinjol. Dan kita coba kupas dalam satu video ini. Dan juga nanti untuk videonya lagi akan ada juga tentang Kapolri menyuruh untuk berantas pinjol ya. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya ya, ini yang baru bergabung atau yang baru bertemu dengan Solusi Hutang, yang belum support silahkan di sini. Yang sudah mau mensupport dan mendukung selalu channel Solusi Hutang ya. Jadi ini banyak penipuan pinjol. Bapak Jokowi minta OJK awasi fintech, dan ini bermacam-macam beritanya yang keluar ya. Saya coba bacain dulu, tapi boleh ya saya buka dulu kacamata ini ya, biar kalian semua, ini karena panas sih ya, saya lagi di perjalanan. Oke, ini saya munculkan aja ya mana yang saya baca, nanti biar Anda ini Bang Medi bacanya yang mana sih kan gitu ya. Banyak penipuan pinjol, Jokowi minta OJK awasi fintech. Presiden mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga pinjol ya. Jadi Bapak Presiden mungkin video-video dari teman-teman yang ada di YouTube ataupun para orang yang memberikan motivasi semangat buat mereka yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, sehingga video mereka mungkin di-share ya, ataupun keluh kesah dari teman-teman semuanya telah sampai ke pendengaran dari Bapak Presiden sendiri, sehingga dia tersentuh pula hatinya untuk bertanya dan meninjau langsung kepada otoritas jasa keuangan ya. Kita lanjut ya. Ini saya ambil beritanya dari republika.co.id ya. Banyak masyarakat yang tertipu dan terjerat tindak pidana keuangan melalui pinjaman online. Pinjol menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya, saat memberikan keynote speech, saya kalau udah bahasa Inggris ini udahlah ya, pada OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara. Presiden Jokowi meminta otoritas jasa keuangan OJK agar menjaga dan mengawasi penyelenggaraan fintech. Saya juga memperoleh banyak informasi penipuan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan oleh berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, kata Bapak Presiden. Ia mengingatkan gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 saat ini harus disikapi pemerintah dengan cepat dan tepat. Saat ini penyelenggara fintech termasuk fintech syariah terus bermunculan. Inovasi-inovasi finansial teknologi juga semakin berkembang, serta fenomena sharing ekonomi semakin banyak ditemukan dari ekonomi berbasis peer-to-peer lending ya, sehingga bisnis to bisnis ya.
Menurutnya kemunculan berbagai perbankan dan asuransi berbasis digital serta e-payment saat ini pun harus mendapatkan dukungan pemerintah. Karena itu perkembangannya cepat, harus dijaga, harus dikawal sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Presiden yakin jika perkembangan fintech ini mendapatkan pengawasan dan pengawalan yang tepat dari pemerintah, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Cina dan India. Indonesia pun bisa menjadi negara ekonomi terbesar dunia ke-7 pada 2030. Karena itu Presiden meminta momentum ini harus dimanfaatkan dengan membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital ini harus ditanggung jawab dan memiliki mitigasi risiko terhadap timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan sosial, mencegah kerugian serta meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, Presiden meminta agar pembiayaan fintech harus didorong untuk kegiatan produktif, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital, serta membantu UMKM untuk naik kelas. Ia berpesan agar OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini memastikan inklusi keuangan diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, sehingga kemajuan inovasi keuangan digital bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional. Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar provider keuangan digital harus berorientasi Indonesia sentris, yang tidak hanya berpusat di Jawa saja, namun juga membantu percepat transformasi keuangan digital hingga pelosok tanah air. Karena itu ia berpesan agar seluruh industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa hingga masyarakat pinggiran. Hal ini dimaksud agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa industri keuangan serta mendapatkan fasilitas kewirausahaan dengan risiko yang rendah. Jokowi berharap ekosistem keuangan digital yang ditangguhkan dan berkelanjutan ini dapat terus juga mendorong percepatan pergerakan ekonomi. Dalam acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jadi setelah Bapak Presiden ngomong seperti ini, OJK nyimak nggak kira-kira ya? Saya itu aja sih yang saya tanyakan, kira-kira OJK-nya nyimak nggak ini tentang hal-hal seperti ini gitu loh ya. Kenapa Bapak Presiden menyinggung hal tentang perpinjolan, banyaknya masyarakat yang tertipu dan banyaknya masyarakat yang tertekan karena saking besarnya. Kan selama ini OJK kan bungkam, OJK bukannya nggak tahu ini, dia sudah tahu gitu kan, bahwa memang banyak pengaduan itu yang masuk ke otoritas jasa keuangan, tapi selama ini nggak ditanggapi memang ya. Mereka saling lempar bola, wah itu diselesaikan aja itu secara internal gitu loh. Dan sekarang di hadapan bos OJK itu bagaimana kalau presiden yang memberikan tanggapan ya. Tapi saya juga yakin itu hanya sebatas ketika Bapak Presiden memberikan arahan, Ketua OJK-nya yang ngangguk-ngangguk, nanti diarahkan kepada anggotanya semuanya, selesai dari acara itu semuanya juga sudah selesai gitu kan. Ya. Kalau memang iya, OJK harus memperbaiki pinjol itu dari dalamnya gitu loh. Dari dalamnya itu mulai yang mereka keluarkan yang ilegal, masyarakat sih mungkin sebagian besar mungkin sudah mulai paham. Tapi yang legal, masyarakat ini nggak paham. Serangan-serangan dari pihak ketiga atau penagih hutang dari pinjol-pinjol legal ini, OJK pernah tahu nggak selama ini? Ya, makanya giliran pas Bapak Presidennya langsung ngomong di depan bos OJK-nya, ya kayak mana kira-kira itu ya? Setelah itu
ini Bapak Jokowi bilang kan, pinjaman online yang ditekan oleh berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya gitu loh. Pernah tahu nggak OJK? Kalau nggak pernah tahu, buka link pengaduan yang ada di kantor OJK itu. Coba lihat tentang fintech itu atau pinjol, bagaimana pengaduan masyarakat. Jutaan kalau saya rasa. Ya, dibalasnya apa? Itu bukan kewenangan kami karena mengatur bunga itu bukan tugas dari OJK. Kayak mana coba tuh? Ya, home credit aja itu berapa bunganya? Belum lagi pinjol-pinjol yang lain yang sudah dikeluarkan izinnya oleh OJK. Pernah ditimbang nggak kesehatannya? Ya, jangan hanya karena habis itu izinnya dikeluarkan, jangan seperti itu. Ya, makanya masyarakat itu ngadu sampai ke presiden. Dan besok-besok kalau juga nggak ditanggapi, nggak juga ada dikasih efek jerah dari pinjolnya itu, besok-besok tidak ada lagi masyarakat yang membayar satupun, cuman ada yang meminjam gitu loh. Setelah minjam nggak ada yang bayar lagi gitu. Ya, kalau mau dipenjarain sama pinjol itu penjarain sekalian, penjara berjamaah itu semuanya. Ya. Dan dari teman-teman semuanya, semoga aja dengan dibahasnya oleh Bapak Presiden kepada orang OJK, semoga saja mereka bisa memperbaiki dari ketimpang siuran dari pinjaman online ini, mulai dari cara penagihannya, habis itu penerapan bunganya. Dan kita berharap OJK memperbaiki sisi ini, bukan dari ilegal saja, tapi dari legal perbaiki juga. Karena banyak permasalahan muncul gara-gara pinjol legal. Ya. Dan satu hal lagi, penyebaran data dan kebocoran data juga harus diatasi. Ya. Kalau OJK nggak bisa mengatasi itu, ya sudahlah. Berarti selesai jumpa dengan presiden kemarin, selesai acara itu, semuanya juga selesai dan pidato presiden pun juga telah dilupakan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman yang mau memberikan komentar silahkan di kolom bawah. Jadi dari teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel Solusi Utang, terima kasih banyak. Dan nantikan juga video saya untuk nanti malam ya. Nanti saya share juga. Teman-teman juga yang baru bergabung, tolong disupport channel ini supaya makin banyak lagi orang-orang yang terbantu. Dan jangan sampai mengakhiri hidup hanya sebatas gagal bayar pinjol atau